Drama di Stadion Manahan memuncak. Indonesia akhirnya keluar sebagai pemenang setelah keputusan kontroversial wasit menganulir gol Laos yang sempat disahkan. Proses panjang pemeriksaan VAR menjadi penentu, membawa Garuda terbang tinggi di Piala AFF 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Laos di babak penyisihan grup Piala AFF 2024 menjadi salah satu laga yang penuh drama. Laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 12 Desember 2024 ini berlangsung sengit sejak menit pertama. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah mendapatkan dukungan penuh dari para supporter. Namun Laos tak gentar dan memberikan perlawanan sengit. Laos secara mengejutkan berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-8. Gol tersebut tercipta melalui aksi Obon Pyongyong yang memanfaatkan umpan terobosan cepat. Tembakan Pyongyong mengenai kaki Kakang Rudianto mengubah arah bola dan mengecoh kiper perdana Fasa. Bola pun masuk ke gawang membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Laos. Namun, Indonesia tak butuh waktu lama untuk membalas. Hanya 3 menit berselang, Kadek Arel berhasil menyamakan kedudukan. Gol tersebut bermula dari kemelut di depan gawang Laos setelah tendangan sudut. Kadek yang berada di posisi tepat melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya. Bola melesat deras masuk ke gawang, membuat skor menjadi 1-1. Sayangnya, kegembiraan pendukung Indonesia tidak bertahan lama. 1 menit setelah gol penyama kedudukan, Laos kembali memimpin. Patana Pomatep, pemain bernomor punggung 10, berada dalam posisi bebas di luar kotak penalti. Ia melepaskan tembakan keras yang sempat mengenai Kadek Arel. Bola berbelok arah dan melesat masuk ke gawang Indonesia, mengubah skor menjadi 2-1 untuk Laos. Indonesia kembali menunjukkan semangat pantang menyerah. Pada menit ke-18, lemparan ke dalam yang panjang dari Pratama Arhan berhasil menciptakan peluang emas. Muhammad Ferrari yang berada di area penalti menanduk bola dengan sempurna ke gawang Laos. Awalnya, gol tersebut sempat diragukan karena terjadi benturan di kotak penalti. Namun setelah berkonsultasi dengan VAR, wasit Hiroki Sahara mengesahkan gol tersebut. Skor pun kembali imbang 2-2. Setelah skor kembali imbang, kedua tim terus saling menyerang. Laos dengan skema serangan baliknya beberapa kali merepotkan lini pertahanan Indonesia. Bacan Buwong menjadi pemain kunci bagi Laos dengan aksinya yang lincah. Di sisi lain, Indonesia yang dipimpin Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka mencoba membongkar pertahanan Laos dengan permainan agresif. Menjelang akhir babak pertama, kedua tim mulai bermain lebih hati-hati. Meski begitu, peluang masih tercipta. Pada menit ke-36, pemain Laos, Baun Kong, mencoba peruntungannya dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun, bola melebar jauh dari sasaran. Sementara itu, Rafael Strik nyaris membawa Indonesia unggul jika saja tembakannya tidak melenceng tipis dari gawang Laos. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Kedua tim masuk ke ruang ganti dengan semangat tinggi, sementara supporter Indonesia terus memberikan dukungan penuh. Atmosfer di Stadion Manahan semakin memanas, dan harapan untuk kemenangan Garuda membumbung tinggi. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Indonesia bermain lebih agresif dengan mendominasi penguasaan bola. Kombinasi serangan dari sayap dan tengah mulai memberikan tekanan yang besar bagi pertahanan Laos. Meski begitu, Laos masih mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat. Pada menit ke-55, Hoki Caraka memiliki peluang emas setelah menerima umpan terobosan dari Marcelino Ferdinand. Sayangnya, tembakan Hoki masih bisa ditepis oleh kiper Laos. Bola muntah coba dimanfaatkan oleh Kadek Arel, namun tendangannya melebar dari gawang. Laos yang bermain lebih bertahan tampaknya hanya mengandalkan serangan balik. Patana Pomatep kembali menjadi momok bagi pertahanan Indonesia dengan dribblenya yang sulit dihentikan. Namun, barisan belakang Indonesia yang dikawal Muhammad Ferrari tampil disiplin, mencegah ancaman lebih besar. Momen krusial terjadi pada menit ke-75. Sebuah gol dari pemain Laos dinyatakan sah oleh wasit meskipun bola telah keluar lapangan sebelum kembali dimainkan.
Protes keras dilayangkan oleh pemain dan ofisial timnas Indonesia, namun wasit tetap pada keputusannya. Skor berubah menjadi 3,2 untuk Laos. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, wasit akhirnya memutuskan untuk memeriksa ulang insiden tersebut melalui VAR. Setelah proses panjang, gol tersebut dianulir karena bola telah sepenuhnya keluar dari lapangan sebelum dimainkan. Keputusan ini kembali membuat skor menjadi imbang 2,2. Pada menit ke-85, Indonesia akhirnya memastikan kemenangan. Hoki Caraka berhasil mencetak gol melalui skema serangan cepat. Umpan silang dari Marcelino Ferdinand berhasil disambut oleh Hoki dengan sundulan akurat yang tak mampu dijangkau kiper Laos. Stadion Manahan pun bergemuruh dengan sorak-sorai supporter. Menjelang akhir laga, Indonesia bermain lebih defensif untuk mempertahankan keunggulan. Meski Laos mencoba menekan, lini pertahanan Indonesia tampil solid dan tidak memberikan celah bagi lawan. Tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit, namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Peluit panjang akhirnya berbunyi, dan timnas Indonesia memastikan kemenangan dramatis dengan skor akhir 3,2. Kemenangan ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat hasil ini membuka peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Dukungan supporter yang luar biasa di Stadion Manahan menjadi salah satu kunci keberhasilan skuad Garuda. Pelatih Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain yang menunjukkan semangat juang luar biasa. Ia juga memuji keputusan wasit untuk menggunakan VAR, meskipun prosesnya cukup memakan waktu. Dengan hasil ini, Indonesia berada di posisi yang lebih baik di klasemen grup. Fokus kini tertuju pada pertandingan selanjutnya, di mana mereka harus tetap tampil konsisten untuk menjaga peluang juara. Laga melawan Laos menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, terutama dalam menjaga konsentrasi di lini belakang. Meski menang, beberapa evaluasi masih perlu dilakukan untuk meningkatkan performa tim di pertandingan berikutnya. Para supporter meninggalkan stadion dengan penuh kegembiraan. Dukungan luar biasa dari tribun menjadi bukti betapa besar cinta masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dan timnas Garuda.